Beberapa berita belakangan ini mengatakan bahwa COVID-19 sedang mengancam Jakarta dan ini baru permulaannya. Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko. Mohon maaf nih, udah lebih dari 1 bulan aku nggak tampilin video baru buat teman-teman. Tapi aku punya alasan untuk itu. Yang pertama, karena beberapa waktu lalu Jakarta dilanda banjir, banyak korban jiwa, banyak yang kesusahan. Jadi aku ngerasa nggak etis kalau aku menampilkan video-video baru tentang Jakarta di saat saudara kita sedang kesusahan. Malah nanti jadinya debat kusir yang nggak penting di media sosial. Kemudian yang kedua, aku dan Oci bulan lalu juga baru kembali dari Korea Selatan. Jadi setelah kita ke Indonesia, kita memutuskan untuk isolasi diri dan berusaha semaksimal mungkin di rumah walaupun masih harus ke kantor. Dan di saat itu juga kita memutuskan kenapa nggak sekalian aja puasa dunia digital sekaligus memikirkan konten-konten baru buat fase baru dari Aboiko YouTube channel ini, teman-teman. Tapi ketika COVID-19 semakin mengkhawatirkan dan semakin menyebar di Indonesia, maka aku merasa perlu untuk membuat video ini. Ini video ajakan, bukan iklan layanan masyarakat, video lomba, apalagi video endorsement dari pemerintah. Ini murni video aku mengajak teman-teman untuk kita sama-sama memerangi COVID-19 yang sudah mengancam Jakarta dan juga beberapa kota lainnya di Indonesia. COVID-19 bukan virus yang paling mematikan di dunia, tapi ia akan sangat mematikan kalau kita cuek, ngerasa paling tahu, atau malah ngeributin hal nggak penting di media sosial. Ini mungkin aneh bagi sebagian teman-teman Aboiko, tapi aku mendorong kita untuk sama-sama mendukung kebijakan pemerintah memerangi COVID-19 ini, mulai dari level presiden, menteri, gubernur, bahkan sampai ke bawah ke level Pak RT dan Bu RT di lingkungan kita. Tapi teman-teman, jangan salah sangka ya, bukan berarti kita nggak boleh kritik. Boleh banget kritik, malah harus. Apalagi seingat aku, ini baru pertama kalinya negara kita menghadapi pandemi global COVID-19 ini. Jadi pasti ada masa-masa pemerintah kita telat ngambil keputusan, atau malah terlalu cepat ambil keputusan dan ujung-ujungnya dianulir. Wajar kalau kita kasih masukan dan kritikan, supaya pemerintah kita tanggap. Tapi maksud aku teman-teman, di balik kritik itu jangan lupa supaya kita tetap berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 ini di bangsa kita. Ayo inisiatif untuk periksain diri kita jika kita ngerasa ada kontak dengan salah satu suspek COVID-19 dan mulai muncul nih gejala-gejalanya. Teman-teman bisa periksain di fasilitas layanan kesehatan terdekat, atau jika belum ada gejala bisa lakuin karantina secara mandiri di rumah. Aku juga sih berharap teman-teman pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa segera melakukan pemeriksaan secara massal buat masyarakat. Karena dari berita yang aku baca, pemeriksaan COVID-19 masih terbatas, rumit, dan juga harus berdasarkan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan itu bagi beberapa orang biayanya itu cukup mahal. Sehingga kalau bisa dilakukan secara massal, maka aku, teman-teman, kita semua jadi lebih yakin tentang kondisi kita. Pemerintah juga jadi lebih tahu di mana aja sih sebenarnya suspek COVID-19, persebarannya seperti apa, sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Dan berikutnya nih teman-teman, aku ingin mengajak kita untuk sama-sama memahami bahwa di kondisi seperti ini ada banyak orang yang emosi dan reaksinya cenderung tinggi belakangan ini. Banyak yang baper, banyak yang sensi, banyak yang emosian. Semua ingin mengutarakan pendapatnya, perasaannya, pemikirannya, kepeduliannya, baik secara positif, negatif, sarkastik, keras, atau santuy. Apakah salah? Ya bukan masalah salah apa enggak sih, karena dalam kondisi seperti ini hal itu pasti terjadi. Tapi kita harus ingat bahwa kendali utama itu ada di dalam diri kita, bukan di luar sana. Ayo kurangi debat nggak penting di media sosial, perbanyak baca informasi yang benar tentang pencegahan COVID-19, dan kita lakuin. Percuma dong kita share di grup WhatsApp, posting di IG tentang pencegahan COVID-19, tapi kita sendiri nggak lakuin dalam keseharian kita. Jangan berharap semua orang akan punya pemahaman yang sama dengan kita, apalagi berharap politikus tidak akan memanfaatkan momentum seperti ini. Mereka justru butuh momen kayak gini. Apalagi kalau kita sudah mengkaitkannya dengan politik nih teman-teman, kita paling jago deh soal itu. Tapi jangan teman-teman, karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita adalah Tuhan dan diri kita, bukan para tokoh favorit pilihan kita.
Ayo teman-teman, kita kurangi dulu aktivitas kita di luar rumah, hindari kerumunan massa, karena menurut studi pencegahan COVID-19 bisa dilakukan dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang, teman-teman. Jadi, kalau yang anak-anaknya sedang libur sekolah, jangan malah diajak ke tempat hiburan, tapi di rumah aja. Dan kalaupun kita harus keluar, hindari tempat-tempat yang banyak orangnya, supaya kita tidak tertular, dan paling penting, kita tidak menulari juga COVID-19 kepada orang lain di sekitar kita. Bagi teman-teman yang dapat privilege untuk work from home, istilahnya lagi banyak diomongin nih sekarang teman-teman. Kalau teman-teman dapat privilege itu, jangan juga mendiskriminasi orang yang nggak bisa work from home, karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah, sehingga membutuhkan orang itu untuk tetap bekerja, masuk kantor, atau berada di lapangan. Dan mereka pun harus berjuang dengan kondisi ini. Mereka pun memilih nggak kerja, nggak dapat duit, atau harus kerja dengan kondisi seperti ini demi melanjutkan hidupan mereka sehari-hari, teman-teman. Cina, Jepang, Korea Selatan, serta beberapa negara lainnya sudah berhasil melewati fase kritis mereka dan sekarang sudah semakin bisa mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini. Tapi, sayangnya Jakarta dan beberapa kota di Indonesia justru diprediksi baru akan menghadapi puncak dari COVID-19 beberapa waktu ke depan ini. Dan hal ini membuat kondisi ke depan, kondisi dalam waktu dekat justru akan semakin mengkhawatirkan dan semakin menggelisahkan bagi kita, teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan diam aja melihat bangsa kita diancam oleh COVID-19? Aku sih berharap jawabannya enggak. Oleh karena itu, mari kita utamakan kepentingan umum, kita utamakan kepentingan orang banyak, dan tetap bersatu, mendukung program-program yang bijak, yang bisa membantu kita melewati masa krisis ini, dan pada akhirnya kita bisa pulih kembali. Aku juga turut berduka untuk saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19 ini, dan mari kita jadikan pengorbanan mereka berarti dengan berkontribusi terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 ini, dimulai dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu tadi video dari Aboiko, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jaga terus kesehatan hati, otak, dan badan kita supaya bisa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Dah.